Aisyah. Kebalik kok. Ada yang kebalik kok Mas. Kok ndak bisa Mas? Ndak bisa tampil. Biasanya langsung kebalik situ. Bisa. Kok nggak bisa? Belum bisa Mas. Apa ya? Sebentar. Nggak bisa. Nggak bisa Mas. Hah? Iya enggak apa. Kenapa ya? Biasanya bisa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tes 1 2 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudaraku sekalian yang baik yang dimuliakan Allah, mari kita mulai pengajian kita dengan terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du.
Ibu-ibu, bapak dan saudaraku sekalian yang baik yang dimuliakan Allah. Mohon maaf ini LCD-nya ndak connect ini. Nggak tahu biasanya connect, ini ndak connect. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Bapak Ibu untuk ngaji malam hari ini walaupun tidak dipakai LCD ya. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat karunia-Nya yang telah diberikan Allah kepada kita sekalian. Kemudian mari kita selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh, mensuri teladani kehidupan Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu, bapak dan saudaraku sekalian yang baik yang dimuliakan Allah, malam hari ini masih melanjutkan materi yang minggu kemarin, yaitu konsumsi halal membentuk kehidupan masyarakat yang damai. Malam hari ini saya teruskan dengan halal secara komprehensif atau macam-macam halal, ya, macam-macam zat yang halal. Dalam hal ini ada 4, Bapak Ibu sekalian. Jadi halal itu bukan karena barangnya saja, zatnya saja, ya, tapi juga karena cara memperolehnya, ya, cara prosesnya, dan yang penyajiannya, ya, kemudian cara memperolehnya. Yang pertama, halal lidzatihi, ya, halal secara zatnya, ya, halal secara zatnya atau barangnya, yakni semua bahan makanan yang disediakan Allah di muka bumi adalah halal, ya, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, hewan, ya, kecuali sedikit yang secara zatnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tercantum di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi. Hurrima alaikumul maitata waddama walahmal hinzir. Itu diantara yang diharamkan Al-Quran. Bangkai kecuali 2, as-samak wal jarad, ikan dan belalang. Ikan walaupun sudah mati boleh dikonsumsi. Belalang walaupun sudah mati bisa dikonsumsi. Tapi selain yang itu, kalau sudah mati tidak disembelih, maka tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimakan. Itu bangkai, ya. Ini kalau ada ayam dari Jawa Tengah dibawa ke Jakarta, dalam perjalanan ada yang mati 10 gitu, terus tetap disembelih, terus nanti dijual, wah itu duitnya haram itu, karena dia menjual barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini proses kasus-kasus seperti itu masih banyak itu, terutama ayam. Kemudian darah yang mengalir. Jadi Bapak Ibu menyembelih hewan
darahnya ditampung, maka itu tidak boleh dimakan. Ya, kalau di Pekalongan namanya didih. Ya, didih. Laris napa didih nggih? Keraton didih. Nek teng Stono didih namanya. Didih. Itu dioseng-oseng enak. Saya dulu masih kecil sering makan gitu. Belum tahu gitu. Setelah belajar agama ngerti, oh ya Allah ini tidak boleh dimakan ya. Haram itu. Enak empuk Pak itu. Ya, darah terus diirisi ya. Kan ditampung terus membeku, diirisi, dioseng-oseng. Daging babi itu juga diharamkan, baik yang liar maupun yang dipelihara. Ya, daging babi yang liar maupun yang dipelihara itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di surat yang sama ayat 90 diharamkan juga secara zatnya adalah homer. Homer itu arak ya. Arak itu yang memabukkan ya, yang memabukkan. Yang memabukkan itu biasanya alkohol, yang mengandung alkohol. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Kemudian yang tadi kurang satu ya. Wa ma uhilla li ghairillah, dan sembelihan yang tidak atas nama Allah itu juga diharamkan. Jadi nyembelih tapi tidak mengucapkan bismillah Allahu akbar ya, itu dagingnya tidak boleh dikonsumsi. Maka Bapak Ibu harus hati-hati kalau beli di pasar gitu, menyembelihkan, harus hati-hati karena itu nanti bisa jadi haram kalau yang nyembelih tidak mengucapkan bismillah Allahu akbar atau diniatkan untuk yang lain gitu. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam ridsun min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun ya, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah ya, mengundi nasib termasuk perbuatan syaitan. Itu zatnya ya, halal secara zatnya, yang diharamkan Allah secara zatnya, halal li dzatihi. Kemudian yang kedua, halal karena prosesnya. Halal karena prosesnya, seperti hewan yang disembelih tidak menggunakan kaidah syariah Islam ya, maka ya, tidak boleh dimakan. Dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali sempat disembelih ya, kecuali sempat disembelih, maka itu diharamkan. Yang disembelih untuk berhala dan sebagainya, untuk sajen ya. Kalau di Pekalongan kan nggak ada berhala ya, berhalanya seperti untuk sajen, nah itu termasuk itu
Termasuk untuk berhala itu diniati untuk sesajen. Jadi yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, ya jatuh, kelepek mati, nggak boleh dimakan gitu. Tapi kalau jatuh sempat disembelih, ya halal, nggak apa. Ya. Tertabrak motor, mati, nggak boleh dimakan. Tertabrak motor, disembelih, sempat disembelih, halal. Terkadang matinya itu karena tertabrak motor apa disembelih. Kalau tidak disembelih ya mati juga gitu. Tapi karena sempat disembelih berarti matinya karena disembelih gitu. Artinya ada proses seperti itu. Nah itu halal karena prosesnya. Termasuk dalam hal ini proses pengolahan bahan pangan tidak boleh bercampur dengan yang haram, seperti babi, ya daging kambing dicampur dengan daging babi misalnya, tidak boleh itu. Seperti itu. Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan prinsip yang berkenaan dengan babi dan segala bentuk turunannya ini, tidak ada toleransi sedikit pun, maka semua produk turunannya juga menjadi haram. Jadi kalau tercampur itu menjadi haram, tidak ada toleransi. Jadi mesti dipisah, mesti dipisah. Demikian pula dalam proses penyembelihan hewan halal tidak boleh bercampur juga dengan babi. Maka dalam ketentuan Majelis Ulama Indonesia, RPH, ya, rumah potong hewan, harus sepenuhnya untuk hewan yang halal. Ya, tidak boleh disatukan dengan rumah potong hewan untuk menyembelih yang diharamkan Allah, menyembelih babi itu tidak boleh. Jadi menyembelih sapi, kerbau, kambing dijadikan satu dengan babi itu tidak boleh. Termasuk itu proses pengolahan. Jadi masaknya tidak boleh dicampur, proses nyembelihnya juga tidak boleh dicampur. Jadi RPH-nya harus beda. Dan di Pekalongan saya kira sudah dipisah ya, sudah terpisah, tidak dicampur. Jadi kan kalau kepanjang ya itu hanya untuk sapi, kerbau, kambing, ya, tidak ada babi di situ. Yang ketiga, jadi halal zatnya, halal prosesnya, kemudian halal penyajiannya. Yang ketiga, halal penyajiannya. Misalnya di restoran tidak boleh menyajikan makanan yang halal bersamaan atau berdekatan dengan makanan yang haram. Di dalam hadis Rasulullah menyampaikan orang beriman dilarang berada dalam satu majelis yang di dalamnya dihidangkan khamr. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali duduk pada satu hidangan yang padanya diedarkan khamr. Khamr itu alkohol, minuman keras ya. Jadi panjenengan atau orang Islam tidak boleh samprahan duduk-duduk bersama yang di situ ada alkoholnya, ada khamrnya, tidak boleh. Sekalipun panjenengan tidak ikut minum. Sekalipun panjenengan tidak ikut minum. Panjenengan minumnya yang teh gitu atau kopi gitu. Tapi di situ diedarkan khamr, nah tidak boleh. Ya. Karena itu menjadi haram karena penyajiannya dicampur aduk gitu. Ya, ada khamr, ada teh, ada kopi gitu. Nah itu tidak boleh. Ya. Dari Jabir ia berkata Rasulullah bersabda,
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia duduk pada jamuan makan yang ada minuman kerasnya atau minuman hamernya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Menurut ketentuan hukum positif Indonesia juga ada peraturan pemerintah bahwa minuman keras tidak boleh dijual secara bebas di sembarang tempat. Nah, ini sudah jadi aturan ya, hukum positif pemerintah Indonesia. Nah, mestinya kalau menjual barang yang seperti itu bebas, itu harus diperkarakan itu. Harus diperkarakan karena ada aturannya. Merujuk pada nas ini dengan kaidah kias atau analogi, maka di supermarket umpamanya tidak boleh ada display daging sapi ya bersebelahan atau berdekatan dengan daging babi gitu. Pada satu storage display misalnya, meskipun wadah untuk kedua jenis daging itu berbeda gitu. Jadi satu lemari kaca ini satu wadah babi, satu wadah daging sapi misalnya gitu, itu tidak boleh ya, tidak boleh itu. Mendingan tidak usah beli kalau modelnya seperti itu, karena itu termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, halal cara memperolehnya ya, halal cara memperolehnya, yakni dengan usaha atau kerja yang diperbolehkan dalam Islam, bukan yang dilarang agama. Berkenaan dengan cara memperoleh rezeki ini agak banyak orang-orang yang lalai ya. Misalnya yang sering kita dengar, memperoleh uang atau memperoleh rezeki dengan korupsi atau mencuri. Nah, ini akibatnya kalau hasil uang, hasil curian itu dibelikan apa saja, maka barang yang dibeli itu haram. Haram semua. Ya, jadi panjenengan misalnya pencuri gitu ya. Pencuri panjenengan jual nasi warung makan, terus pencuri berhasil mencuri dapat duit gitu, beli makanan di warung makannya panjenengan, duit yang diterima panjenengan halal atau haram? Halal ya. Kenapa halal? Karena yang kita jual halal, yang kita jual halal Pak. Tapi makanan yang dibeli oleh pencuri dengan duit yang haram menjadi haram. Jadi haram. Jadi apapun yang dibeli dengan duit yang haram maka menjadi haram. Insyaallah. Bayar listrik pakai duit haram, maka cahayanya haram. Oh Pak, itu cahayanya haram itu Pak. Lah kalau listrik apanya yang dimanfaatkan? Kan cahayanya Pak ya. Di antaranya kan untuk listrik cahayanya. Jadi membayar listrik dengan uang yang haram, maka cahayanya itu haram. Terus bayangkan Bapak Ibu, cahaya yang haram itu untuk baca Quran. Coba bayangkan Pak. Asik ya. Jadi cahaya yang haram itu dipergunakan oleh keluarga itu untuk baca Quran, misalnya anaknya baca Quran gitu, cahayanya haram. Nah mungkin di situ nanti terjadi proses baca Quran terus tapi tidak paham-paham, tidak pinter-pinter gitu. Kenapa? Karena cahaya yang digunakan haram. Wah ini
merembetnya banyak sekali nih cara memperolehnya nih. Pokoknya segala sesuatu yang dibeli dari uang yang haram maka akan haram. Beli tanah dengan uang haram jadi tanah haram. Tapi bukan Mekah Al-Mukarramah. Tanah haram. Terus punya tanah halal tanahnya, tapi dibangun dengan uang haram, maka bangunannya menjadi haram. Luar biasa seperti itu. Ya. Oh, ya. Mari kita perhatikan panduan larangan yang harus dihindarkan dalam cara mencari rizki. Di antaranya dilarang mengambil harta atau memakan rizki dengan cara yang zalim atau batil. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Surat An-Nisa ayat 29. Ya. Itu dalilnya ya. Cara yang batil dalam mencari rizki, ya ini contohnya, ya mengambil tanpa hak, ya, atau mencuri dengan segala bentuk modusnya, termasuk korupsi. Nah, itu termasuk korupsi. Itu atau mendapatkan harta dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Di panjenengan misalnya guru misalnya, guru ngambil kertas 1 lembar tanpa izin kepala sekolah atau tanpa izin yang mengelola, misalnya kepala TU, itu mencuri. Makanya harus hati-hati. Maka kalau panjenengan mengambil kertas di sekolah harus izin yang ngelola, ini kepala TU, ya izin sama kepala TU, bagian administrasi. Pak, saya minta kertasnya 1, halal. Kalau ya silahkan ngambil, halal jadi. Tapi kalau tidak ngomong, ambil tok, itu haram. Walaupun hanya 1 lembar. Apalagi berlembar-lembar. Gitu. Apalagi berjuta-juta. Gitu, ya. Nilainya berjuta-juta. 1 lembar kertas saja tanpa izin itu haram. Artinya mencuri, itu sama dengan mencuri. Kemudian yang kedua, suap menyuap. Ar-roshi wal mutaroshi finnar. Ya, yang menyuap maupun yang disuap itu di neraka, kata Rasulullah. Ya. Nah, ini membedakan suap dengan hadiah. Gimana Pak? Kalau hadiah boleh tidak Pak? Boleh. Nah, membedakannya gimana? Ini suap apa hadiah? Membedakannya gimana? Mungkin yang paling gampang membedakannya, ya kalau prosesnya sudah selesai, nah, kita memberi namanya hadiah. Tapi kalau prosesnya belum selesai, kita memberi namanya suap. Gitu ya. Ini ujiannya belum dimulai atau pengumumannya belum keluar, kita ngasih hadiah, gitu. Istilahnya ngasih hadiah itu suap itu. Tapi kalau pengumumannya sudah diumumkan lulus, kemudian kita ngasih hadiah, gitu. Nah, itu tidak suap, namanya itu hadiah, syukuran. Tapi kalau pakai perjanjian dulu, ya suap tetap.
Sampean nek lulus Pak ngei opo? Nanti bukan nadar, sama yang berkuasa itu diminta janji gitu. Kalau jenengan lulus nanti mau ngasih apa gitu. Saya berani Pak 50 juta. Suap itu. Walaupun belum diumumkan. Tapi sudah ada kesepakatan akan memberi. Lulus memberi gitu. Jadi walaupun memberinya sesudah lulus, tapi itu suap karena sudah ada perjanjian sebelumnya. Wah, ini Masya Allah ya. Ada yang tanya, Pak, kalau orang pertama bekerja nyuap, kemudian diterima itu karena suap, itu gajiannya haram terus apa gimana? Gimana Pak, menurut panjenengan? Masuknya dengan cara yang haram, maka seluruhnya menjadi haram. Hati-hati itu Pak. Insya Allah. Seluruhnya menjadi haram. Ya. Kemudian cara yang batil menipu. Nah, menipu ini. Ya. Jadi misalnya jual beras, tulisannya rojo lele gitu. Tapi sebenarnya dicampur. Nah, itu juga menipu namanya. Ya, enggak boleh. Kalau rojo lele ya rojo lele semua. Kalau nampat ya nampat semua, jangan dicampur-campur. Berbuat curang, ya, melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Kemudian mengurangi timbangan, ya, mengurangi timbangan, mengurangi ukuran, itu termasuk yang mencari rizki dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Rasulullah menyampaikannya, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'um bima kasabanaka lam minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki, ayat Al-Qur'an ini, ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksa dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini hukum Quran, tapi belum berlaku di Indonesia. Belum berlaku di Indonesia. Bisa tidak berlaku di Indonesia? Bisa kalau diperjuangkan, gitu. Diperjuangkan di DPR pusat gitu. Nanti diputuskan di antara hukum mencuri potong tangan menjadi hukum positif. Nah, bisa. Bisa kalau diperjuangkan dan diterima gitu ya. Kira-kira kalau di DPR pusat orang Islamnya sama yang tidak Islam banyak mana? Nah, tapi kenapa tidak bisa? Nah, itu pertanyaannya ya. Apa karena kita Pancasila? Nah, itu Al-Quran. Kemudian wailul lil mutaffifin, ya, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar untuk menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam.
Jadi kalau beli minta dilebihkan, dimantepkan. Tapi kalau jual dikurangi. Wah, ini orang curang ini. Orang curang kata Al-Qur'an, surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6. Ya. Orang curang itu begitu. Kalau beli minta mantep, tapi kalau jual ngurangi. Wonten boten sing kados niku. Ada ya. Masya Allah gitu. Nah, kalau Bapak Ibu karena sudah dengar ayatnya ini, nah yang hati-hati kalau jual lebih baik dilebihkan. Misalnya sekarang kan pakainya timbangan digital. Digital setengah kilo kan 500 gram. Ya ditambahi 1 lah 501 atau 502. Nah, itu dilebihkan kalau jual. Jangan pas. Siapa tahu itu pas itu kurang hati-hati maksudnya ya. Kalau mau hati-hati dilebihkan 1. Jadi 501, 502 gitu. Ya. Terkadang malah timbangannya itu yang bagian kasih bandul di bawahnya sehingga kelihatannya jeblek tapi kurang karena sudah dibanduli di bawahnya. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashiddah wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi aufu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadzakkarun. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sehingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak Kami tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar kesanggupannya. Jadi kaitannya dengan anak yatim, nah ini harus juga hati-hati. Kalau Bapak Ibu miara anak yatim yang punya harta banyak, nah itu harus hati-hati. Saya kira karena waktunya sudah habis, saya cukupkan sampai di sini. Ya, ini belum selesai ini. Ini tidak apa-apa. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Ya, yang terpenting kita harus hidup dengan semboyan halal is my life. Ya, halal is my life. Halal adalah cara hidup saya. Nah, gitu. Mudah-mudahan seperti itu sehingga tubuh kita akan menjadi ringan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.